Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Satria Yudhya WSE, Kepala LP3M UPN Veteran Jakarta. Yang terhormat, Ibu Seri Hutahean, Eskep MKep, Kapus Sertifikasi dan Akreditasi Internasional. Yang terhormat Bapak Helmi Yusuf, SSI MSc APT PhD, selaku narasumber, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi akreditasi internasional ASIIN. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul melalui ruang virtual ini. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Sabdani Zara, selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Kemudian selanjutnya pembacaan doa. Acara yang pertama yaitu sambutan Kepala LP3M. Selanjutnya acara inti, yaitu sosialisasi akreditasi internasional ASIIN. Dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Agenda selanjutnya yaitu membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa selesai. Acara yang pertama yaitu penyampaian sambutan oleh Kepala LP3M, Bapak Satria Yudhya, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sarah selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Helmi Yusuf dari Universitas Airlangga, selaku narasumber kita pada kegiatan siang hari ini, Ibu Kapus LP3M, Bu Seri, yang mengurusi tentang akreditasi internasional, serta Bapak Ibu sekalian dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan juga dari Fakultas Ilmu Komputer. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita dapat berkumpul bersama walaupun dalam bentuk daring, online melalui Zoom meeting, tetapi kita pada hari ini masih diberikan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan beberapa hal kenapa kita yang namanya akreditasi itu kayak, ya kalau dibilang nggak suka, tapi ya dicari terus Pak Helmi ya. Akreditasi nasional sudah dapat, nah sekarang dicari lagi akreditasi internasional. Padahal setiap akreditasi ya melelahkan begitu ya, menguras tenaga kita sekalian. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita mesti patut bersyukur UPN Veteran Jakarta ini dipercaya oleh masyarakat, gitu ya. Beberapa fakultas itu sangat menonjol, kepercayaan masyarakatnya sangat menonjol, animo masyarakatnya cukup banyak, animo mahasiswa cukup banyak. Di sisi lain, keterbatasan dalam penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini berarti amanat dari masyarakat ini, dari mahasiswa, dari orang tua, mesti kita jaga ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menjaga amanat tersebut ya? Yang kedua ini termasuk adalah melalui program internasionalisasi program studi. Bapak Rektor kita, Bapak Antervenus, ini menyampaikan kepada kita semua di dalam berbagai hal kesempatan bahwa kepercayaan masyarakat tadi ini harus kita bayar, gitu ya. Kita bayar dengan program internasionalisasi. Baik itu dari sisi kelembagaan, melalui akreditasi internasional, maupun pemeringkatan. Ya, ini pemeringkatan ini juga branding UPN di mata masyarakat, di mata dunia, kalau itu memang pemeringkatannya dunia. Nah, ini yang mendorong kita juga melakukan kegiatan pada siang hari ini. Bagaimana nanti Bapak Ibu, khususnya yang ada di Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Komputer, ini nanti kita coba mempelajari apakah kira-kira UPN bisa mengikuti program internasionalisasi melalui akreditasi di lembaga internasional ASIIN, gitu ya. Ini, jadi itu yang dari Pak Rektor punya program internasionalisasi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bisa mendapatkan akreditasi internasional, tentu ini juga bonus. Bonus bagi kita bisa mencapai indikator kinerja utama. Khususnya indikator nomor 8 tentang program studi terakreditasi internasional, Bapak Ibu. Nah, jadi di kami, Pak Helmi, ini tahun 2021 yang lalu, kebetulan kami punya Fakultas Kedokteran dan sudah terakreditasi unggul
Dan LAMPTKES itu terakreditasi apa ya, saya lupa. Ada internasionalnya, sehingga itu pun diakui oleh kementerian sebagai capaian indikator kinerja utama. Tetapi untuk yang prodi lain, oh ya, WFMA, ya, Iya, ya, WFMA, ini World yang Federation mengenai Medical kesehatan ya. Education. Nah ini diakui sehingga kita ikut 8-nya tidak 0, Pak. Oh, Nah, tahun 2020 0. Tahun 2021 langsung pecah telurnya karena Fakultas Kedokteran alhamdulillah mendapatkan akreditasi LAMPTKES unggul. Nah, sehingga itu langsung dikonversi. Untuk Bapak Ibu yang lain di program studi yang lain, tentu kenapa kami pilih, karena ini kita melihat ada potensi. Potensi di Fakultas Ilmu Kesehatan juga tidak kalah menariknya. Teman-teman di FIKES ini harapannya juga bisa terakreditasi internasional melalui ASIIN begitu ya. FIK, nah ini sekarang ini di mana-mana kita bicara tentang teknologi informasi. Nah, tentu Fakultas Ilmu Komputer kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Pengakuannya ya melalui akreditasi internasional ini. Nah, itu mungkin Bapak Ibu beberapa faktor yang mendorong rektor meminta teman-teman di FK, teman-teman di FIKES, teman-teman di FIK ini juga bisa melakukan akreditasi internasional. Dan ini mudah-mudahan 2024 sudah terwujud, dimulai dengan kick off-nya hari ini, dimulai dengan paparan dari Pak Helmi Yusuf, nanti mungkin tahun ini kita persiapan, dan tahun depan kita sudah submit begitu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Helmi bisa memberikan pencerahan kepada kita bagaimana pengalaman dari UNAIR bisa sampai tembus di ASIIN. Terima kasih ke Pak Helmi. Ini sudah, mohon maaf kalau kami merepotkan hari ini, dan mungkin juga nanti ya Pak Helmi bisa membimbing kami untuk bisa mewujudkan akreditasi internasional. Bapak Ibu di fakultas juga saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan pada hari ini juga nanti dimuluskan, dilancarkan jalannya oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian Ibu Bu Seri, ya Bu Seri tetap semangat, walaupun nanti FIBA mau datang, ASIIN sudah nyundul, dua-duanya mesti jalan, begitu ya. Nah ini harapannya semuanya lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di kegiatan yang dikoordinir oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tutur kata saya dalam penyambutan dari LP3M. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan. Mohon untuk kepada seluruh peserta, Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan kamera. Terima kasih. Suaranya masih di mute. Ya. Ayo Bapak Ibu. Ibu siapa ini? Bisa dibantu operator. Kita mulai fotonya. 3, 2, 1. Sekali lagi, ada beberapa yang baru on cam. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu sosialisasi akreditasi internasional ASIIN
kepada Bapak Helmi Yusuf selaku narasumber dan dipandu oleh Ibu Seri. Dipersilakan. Baik, terima kasih Jara. Yang terhormat Pak Satria, yang saya hormati Pak Helmi, serta Bapak Ibu, para wadet, para kajur, dan para kaprodi, GKM, dan tim lain yang mungkin nanti akan berhubungan dengan pelaksanaan ASIN ini. Baik, untuk selanjutnya acara akan saya pandu, nanti akan melakukan pemaparan Pak Helmi, namun sebelumnya saya sampaikan Pak, kebetulan ada 3 fakultas nanti yang akan mengikuti ASIN di PN, yaitu FIK, Fakultas Ilmu Komputer, kemudian FIKES, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Kedokteran, gitu Pak. Jadi nanti ada Prodi S1 Keperawatan dan Nurse. Nah ini juga nanti akan kami tanyakan juga ya Pak. Mohon juga pengarahan secara umum, misalnya seperti di kesehatan itu ada S1 Keperawatan dan Profesi Nurse. Apakah ini nanti terpisah atau jadi satu gitu Pak. Nah kemudian nanti ada Prodi S1 Gizi, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Fisioterapi. Namun ini baru 1 tahun gitu Pak. Apakah diperbolehkan juga gitu. Nah, kemudian S1 Kedokteran dan Spesialis Kedokteran, kemudian S1 Farmasi, dan S1 Informatika dan Sistem Informasi yang di FIK tadi. Namun ini belum fix semuanya apakah bisa nanti semua akan ikut di ASIN, namun saat ini yang ikut dalam sosialisasi ASIN ini ke 8 prodi tersebut. Mungkin seperti itu Pak Helmi. Untuk sebelumnya saya perkenalkan Pak Helmi ini dari UNAIR, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Satria. Mohon izin mungkin saya tidak membacakan CV beliau, namun beliau sebagai Sekretaris Badan Penjamin Mutu di UNAIR. Dan sekaligus yang mengurusin akreditasi internasional ya Pak Helmi ya. Yang di bidangnya saat ini adalah yang ASIN. Namun di FIBA juga kemarin ikut ya Pak Helmi ya. Jadi kebetulan beliau apoteker ya Pak ya. Dari betul, bidang farmasi ya Pak. Ya. Jadi nanti Pak Imam Prabowo nanti mungkin yang lebih dekat jadinya ya. Baik, mungkin tanpa berpanjang lama lagi, saya langsung serahkan ke Pak Helmi untuk selanjutnya paparan. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu Seri atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu semua yang saya hormati, pimpinan dari UPNPJ dalam hal ini Kepala LP3M Pak Satria Wijaya, kemudian tim dari LP3M, Bu Seri dan Bapak Ibu yang lain, dan juga mungkin KPS ya yang hadir ya, KPS atau dari dekanat ya, mungkin dari fakultas, 3 fakultas yang hadir pada siang hari ini. Pertama kami mengucapkan terima kasih sudah mengundang kami untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian ya mengenai ini rencana untuk internasionalisasinya. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Satria Wijaya bahwa harapannya tidak hanya kita mendapatkan akses untuk go internasional, tetapi juga ada target-target yang harus dipenuhi ya. Ternyata ini menjadi momok di semua perguruan tinggi ya untuk mencapai indikator kinerja utama ya Bapak Ibu. Nah ini memang kalau bicara IKU itu ada 8 indikator ya Bapak Ibu ya, dan indikator ke-8 itu adalah di rekognisi internasional pada program studi gitu ya, pada level sarjana dan diploma ya, vokasi. Nah, bukan kebetulan ya, kami pada tahun 2021 kemarin itu mendapatkan ini Bapak, penghargaan peringkat 1 atau ranking 1 untuk pencapaian IKU di Liga PTNBH gitu. Dan itu lumayan Bapak Ibu, penyemangatnya adalah mendapatkan bonus sebesar 26 miliar ya Bapak Ibu ya. Nah, pada awalnya kita menyambutnya sukacita, tapi begitu dipaparkan terms and condition applied-nya
TOC-nya semuanya pada stres ya karena harus menghabiskan dana 26 miliar dalam hitungan waktu 1,5 bulan kalau tidak salah pada saat itu, dan itu pun jenis-jenis pengeluaran dan lain-lain itu diatur di dalam kontrak gitu ya, sehingga ya yang tadinya happy ya jadi agak kurang happy-nya karena stres harus menghabiskan dana segitu banyak. Ini niatnya ngasih bonus atau tidak ini pemerintah gitu ya. Tapi apapun itu kita bersyukur karena mendapatkan penghargaan tersebut, dan yang merasakan tentu saja program studi karena toh larinya tetap di program studi, pengembangan di program studi, begitu, baik itu berupa pengembangan infrastruktur, kemudian peralatan, gitu ya. Jadi benar-benar kita rasakan kalau memang budaya, kita sebutnya itu budaya mutu ya sudah ada, itu kurang lebih tugas dari penjaminan mutu itu menjadi ringan, begitu ya, tidak perlu harus ekstra begitu untuk mendorong semua pihak untuk bergerak gitu ya. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan itu juga menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ini program akreditasi internasional ini ya Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu ya. Dan di sini ada berapa yang sudah pernah bertemu dengan saya ini sepertinya ya. Ada Bu Seri ya. Kemudian tadi saya melihat ada Bu Anita ya. Benar ya Bu Seri ya? Iya, betul Pak, Bu Anita. Ya, kemudian siapa kemarin 3 kalau nggak salah ya Bu, 3 orang ya? Iya 2 ya? Pak, Bu Atika, iya, dengan Bu Anita dari Fakultas ya. Ilmu Komputer. Ya. Betul ya. Nah, ini yang Fakultas Ilmu Komputer ini sepertinya imannya lagi goyah gitu ya. sudah mendaftar ke FIBA terus ingin mencoba ke ASIN ya, tapi kita coba lihat nanti selama memang Bapak Ibu merasakan ada sisi benefit yang bisa didapat ya tentu saja tidak ada masalah ya. Badan akreditasi selama itu menjadi badan akreditasi yang direkognisi oleh pemerintah, ataupun sebenarnya kalau tidak direkognisi pun ya tanda kutip sebenarnya tidak ada permasalahan mendasar selama memang niat kita itu untuk perbaikan ya, continuous improvement ya. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan bahwa untuk akreditasi internasional itu jangan sampai diniatkannya itu hanya untuk mendapatkan selembar kertas sertifikat begitu, karena effortnya yang luar biasa tadi disampaikan oleh Pak Satria bahwa ini energi yang terkuras pasti akan banyak, pikiran yang terus juga banyak, modalnya juga banyak yang keluar gitu ya, belum lagi mungkin bisa juga berujung pada hubungan yang kurang harmonis kalau sampai timnya marah-marahan gitu ya. Nah, tentu saja pengorbanan yang besar itu harus sepantasnya gitu ya didapatkan. Kalau hanya secari kertas ya rugi begitu. Nah, oleh karena itu proses di dalam kita mendapatkan rekognisi itu tentu saja mestinya harus dimaknai setiap tahapannya itu untuk berubah gitu, bahwa kita memang ingin membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik gitu ya. Jadi membangun budaya mutu itu menjadi outcomes yang perlu dipahami oleh semua pihak, karena pasti lawan utama untuk kita mencetuskan program akreditasi seperti ini, resistensi itu pasti akan menjadi tembok yang harus diruntuhkan dulu gitu ya. Resistensi dari mana ya? Dari semua pihak, dosen terutama ya. Dosen ini kan makhluk yang paling sulit dinegosiasi ya. Jadi untuk meyakinkan itu menjadi tantangan utama. Nah,
Kemudian tetapi nanti pasti ketika kita dapatkan hasil itu, prosesnya kita maknai dengan benar bahwa oh iya ternyata selama ini prosedur atau proses-proses dalam kita bekerja itu banyak yang mungkin celah-celah yang harus ditutup, gap yang harus ditutup untuk memberikan layanan yang prima begitu ya. Maka dengan sendirinya nanti orang akan tersadar dan kebiasaan untuk bekerja dengan orientasi mutu atau kualitas itu menjadi lebih terimplementasikan begitu. Kemudian di kami itu juga ada sering kita provokasi gitu ya, program studi itu ke ini untuk branding dia ya. Jadi branding atau reputasinya juga harus tidak boleh kalah karena kompetitor kita juga bergeraknya cepat sekali. Jadi kalau prodi kita juga tidak segera berubah, maka ya mungkin masyarakat juga menilai ya dulu mungkin kita punya nama, lama-lama ya ditinggal karena apalagi sekarang itu calon-calon mahasiswa gitu kan anak-anak milenial ya yang sangat sadar akan ini branding ya. Jadi kalau nggak keren nggak mau mereka gitu ya. Nah, kalau kita tidak membuat prodi kita keren ya mereka juga ogah mungkin ya untuk mendaftar. Nah, lama-lama kita bisa melihat dalam 5-10 tahun ke depan ya bisa punah nih prodi kita gitu ya kalau ditinggal peminat. Apalagi kalau di daerah itu banyak pesaing gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita dorong mereka untuk ke arah itu pasti mungkin kesadarannya akan semakin tumbuh ya. Jadi yang marwah itu adalah marwah itu atau dignity itu sesuatu yang membuat kita tidak menjadi pemain yang inferior begitu ya. Jadi kita punya sense bahwa kita ini juga pemain yang kompetitif begitu. Nanti ini saya akan sedikit bicara tentang sedikit saja ASIN itu siapa, kemudian prosedur akreditasinya itu nanti bagaimana ya. Kemudian baru beberapa standar yang disyaratkan ya. Jadi saya kira mungkin sudah banyak membaca tentang ASIN ya. Jadi ASIN ini merupakan badan akreditasi yang dulunya didirikan oleh beberapa kalangan dari kalangan profesional dan industri ya. Kemudian bekerjasama dengan perguruan tinggi pada saat itu ingin melihat karena ada gap antara yang diberikan oleh dunia pendidikan dengan apa yang dibutuhkan di industri begitu, sehingga dengan adanya badan akreditasi ini itu bisa menjembatani gap itu gitu ya Bapak Ibu. Dan sampai sekarang ASIN itu eksis, kemudian sudah mengakreditasi banyak sekali program studi di seluruh dunia ya, di 5 benua ya. Dan kemarin kebetulan Direktur ASIN itu lumayan akrab ya dengan kami ya, sehingga seringkali mengajak untuk telekonferensi, diskusi, brainstorming dan sebagainya itu. Termasuk standar yang baru itu dulu juga dengan kita itu melihat seberapa fleksibel itu bisa dipenuhi oleh perguruan tinggi di Asia begitu, karena kan kadang Eropa dan Asia itu value-nya bisa sedikit berbeda begitu. Jadi ini Bapak Ibu jadi berangkat dari banyak organisasi inilah yang kemudian membuat ASIN itu berdiri dan sampai sekarang eksis. Nah kemudian di ASIN itu dia ada berbagai technical committee namanya ya. Jadi komite teknis itu dia punya bidang-bidang ilmu yang memang spesifik untuk diakreditasi. Jadi memang ini subjek spesifik, bukan generik ya. Jadi tidak akreditasi dengan instrumen yang generik. Jadi semua apa saja dinilai dengan yang sama begitu ya. Tetapi kalau ini memang dilihat dari seberapa DNA keilmuan itu diberikan ke mahasiswa begitu. Jadi misalnya
apa tadi apa tadi Bu, prodinya contohnya ilmu komputer misalnya ya, maka seberapa cocok gitu ilmu komputer yang diberikan di prodi itu dengan standar ilmu komputer yang di dunia begitu, yang diterima di berbagai dunia. Nah, di sini ada komite teknis itu mulai dari teknik mesin, elektro ya, sampai kemudian yang baru itu adalah kedokteran, terus terang memang baru. Dan dia bekerja sama merekrut UFME, sama dengan yang disampaikan Pak Satria tadi, bahwa World Federation on Medical Education itu bekerja sama dengan ASIN membuat platform untuk menstandarisasi atau mengakreditasi prodi-prodi bidang kedokteran ya. Jadi ada sedikit perbedaan syarat di kedokteran itu dengan prodi yang lain yang di ke-13 prodi yang termasuk di dalam 13 komite teknis ini. Tapi kalau kedokteran dia memang ada perbedaannya. Nanti saya sampaikan sedikit perbedaannya. Ya tidak sedikit ya, agak banyak ya. Karena kalau yang di prodi-prodi yang lain itu dibagi menjadi 5 standar kriteria ya. Sementara kalau kedokteran itu 9 ya. Ada 9 kriteria yang harus dipenuhi ya. Dan pada saat UFM itu hadir pertama kali di Indonesia, itu dia mengakreditasi Lampetekes pada saat itu. Dan program studi yang jadi pilot project itu kebetulan kedokteran di tempat kami. Jadi di prodi kedokteran di Universitas Erlangga itu yang dijadikan pilot project pada saat itu. Nah, ini juga dirangkul oleh ASIN, sehingga kalau tadi misalnya kedokteran sudah terakreditasi Lampetekes menggunakan WFME, maka ya kurang lebih akan ringan langkahnya kalau ingin diakreditasi oleh ASIN begitu. Nah, saya kira mengapa akreditasi, saya kira itu secara ideal, secara pragmatis ya pasti banyak ya benefitnya ya. Kita nggak perlu membahas itu. Yang kita sama-sama sepakati adalah akreditasi itu banyak memberikan benefit gitu ya, untuk kita berbenah internal dan juga untuk kepuasan stakeholders kita, tanggung jawab moral kita kepada para stakeholders tadi disampaikan oleh Satria. Kemudian prosedur akreditasi itu, jadi kalau misalnya nanti benar-benar mau berangkat ya, maka kita perlu tahu dulu siapa saja pihak yang ada di internal ASIN. Itu ada tim asesor yang akan diturunkan untuk menilai di lapangan ya. Dan saya juga termasuk salah satu tim di asesor di ASIN ya, yang ditugaskan juga untuk akses di lapangan ya. Kemudian ada komite namanya. Komite ini dia yang akan memilihkan mana sih asesor yang bisa ditugaskan, plus ini bidang ilmunya itu apakah memang bisa diterima oleh komite teknis tersebut atau tidak kan. Tadi ada 14 ya. Seringkali ada keilmuan itu yang abu-abu gitu. Jadi dia cocoknya di komite mana gitu. Kalau di saya misalnya ini ya, mana tadi. Nah, misalnya teknik sistem informasi dan komputer. Nah, ini kan ada di sini ada teknologi informasi, ada ilmu komputer ya. Sementara di sini ada sistem informasi dan sebagainya. Nah, ini untuk yang irisannya agak agak abu-abu gitu ya. Seperti farmasi misalnya. Farmasi ini sebenarnya masuk di ini 10 ya. Nanti yang baru nanti belum saya ganti. Itu ada baru kita sudah nyebut sebagai komite teknis farmasi khusus gitu. Nah, jadi itu komite teknis. Kemudian ada komisi akreditasi, itu adalah yang memutuskan apakah nanti penilaian dari tim asesor akan diverifikasi oleh komite teknis, dan yang memutuskan itu adalah komisi akreditasinya apakah terakreditasi atau tidak. Nah, prosedurnya Bapak Ibu nanti mengajukan, ini ada 3 tahapan ya. Jadi mendaftar dulu, kemudian ada peer review, baru diputuskan nanti dari hasil peer review-nya itu apakah terakreditasi atau tidak.
Nah, di proses pendaftaran itu Bapak Ibu mengajukan permohonan ya secara resmi dari institusi. Kemudian di sana nanti ASIN akan memberikan kontrak ya, sekaligus di dalam surat permohonannya itu pada pendaftarannya itu ini disampaikan berapa program studi yang akan diakreditasi, ilmu disiplin ilmunya apa saja gitu ya. Kemudian bisa dibuat dalam bentuk klaster sebenarnya gitu ya pendaftarannya. Jadi klaster itu kalau rumpun ilmunya itu beririsan maka bisa dijadikan satu klaster untuk memudahkan proses teknis dan juga menghemat banyak pembiayaan sebenarnya gitu ya. Kemudian kalau kontraknya disetujui, mohon maaf, di dalam melakukan official request itu Bapak Ibu menyampaikan atau melampirkan dokumen kurikulum overview-nya saja gitu ya, bukan dokumen kurikulum yang lengkap, tapi overview dokumennya saja, dokumen kurikulumnya untuk melihat oh ya ini memang secara keilmuan memang dijustifikasi bisa dijadikan satu klaster atau tidak gitu. Nah, kalau sudah disetujui kontrak yang ditawarkan ASIN ini berisi tentang pembiayaan, klaster yang akan dinilai berapa, kemudian kapan akan timelinenya yang mulai dari menyerahkan dokumen, kemudian visitasi dilakukan kapan dan sampai keputusan akhirnya itu kapan itu timeline itu ada di dalam kontrak ya. Nah, kalau sudah disetujui oleh pihak UPNVJ misalnya, maka sesuai kontrak itu kita harus menyerahkan namanya dokumen evaluasi diri ya. Evaluasi diri itu sesuai deadline-nya, kapan harus diserahkan itu harus kita kumpulkan dan kirim ke mereka ya. Kemudian dia akan melihat kelengkapannya, apabila ada yang kurang dia akan meminta untuk dilengkapi. Kalau sudah ya sudah bisa diterima oleh mereka ya. Ini baru di pendaftarannya. Nah, dokumen evaluasi diri itulah menjadi portofolio prodi Bapak Ibu sekalian yang akan dinilai oleh tim asesor ya. Jadi tim asesor itu akan melakukan penilaian desk review ya. Kemudian dia akan meminta informasi tambahan kalau dirasa ada yang kurang atau ingin informasi tambahan untuk melengkapi kesimpulan dia. Nah, setelah itu baru dia akan datang pada sesuai kesepakatan tanggal untuk visitasi. Jadi yang tadi itu diminta komunikasi sebelum visitasi ya biasanya. Tolong saya dikirimkan contoh skripsi misalnya gitu. Tolong saya dikirimkan contoh silabus misalnya atau yang lain-lain ya. Bisa jadi banyak yang diminta oleh asesornya. Nah, pada saat visitasi nanti dia akan menilai dan melakukan wawancara dan dia membuat report ya. Nah, report ini dari hasil visitasi itu akan dikirim ke universitas. Nah, universitas wajib merespon sudah setuju dengan hasil reportnya atau mengklarifikasi atau mengkoreksi atau mengkonfirmasi gitu ya. Nah, kalau sudah direspon, maka itulah sebagai laporan akhir dari akreditasinya yang akan diserahkan kepada komite teknis ya. Komite teknis kemudian akan menilai dari report itu oke, ini bisa diajukan untuk direakreditasi atau tidak ya. Nah, keputusan tetap ada di majelis akreditasinya ya gitu. Itu Bapak Ibu. Ini saya kira ini saja ilustrasi saja bahwa kalau kita mau mendaftar itu kita diskusi dulu korespondensi terus mendaftar dan mendapatkan kontrak terus kirim dokumen SAR-nya ya. Kemudian visitasi ada pertanyaan oleh asesor, kemudian asesor juga akan menilai di lapangan dan buat laporan. Kemudian laporan dikirim ke universitas, universitas kemudian memberi feedback ya, apakah kalau memang ada yang keliru laporan asesornya dikoreksi gitu ya. Baru kemudian akhir diserahkan, asesor memberikan rekomendasi ke komite teknis, mereka akan berdiskusi dan diserahkan ke majelis untuk diputuskan apakah terakreditasi atau tidak. Nah, ini kalau visitasi itu nanti kegiatannya itu adalah
sesama asesor akan bertemu karena dari berbagai negara gitu ya. Jadi mereka ada diskusi internal, kemudian diskusi dengan pimpinan perguruan tinggi, rektorat ya, rektor, wakil rektor dan seterusnya. Kemudian diskusi dengan para guru besar yang di masing-masing prodi atau dengan dosen juga, dengan mahasiswa, alumni, perwakilan dari industri. Kemudian dia juga melakukan review terhadap beberapa ini dokumen ujian ya, soal, peraturan ujian, contoh skripsi gitu ya, project-project apa yang ada laporannya, misalnya internship gitu ya. Kemudian bisa mengunjungi beberapa fasilitas, ada laboratorium, perpustakaan. Kemudian mereka akan diskusi lagi dan wrap up meeting dengan pimpinan untuk menyampaikan hasil impresi mereka sementara sebelum nanti diberikan laporan. Ini saya kira beberapa hal yang bisa dia jadi topik wawancaranya ya. Kalau dengan pimpinan tuh dia akan tanya tentang Renstra, tentang prodi ini kenapa diajukan, ya, apa keunggulannya dan sebagainya, atau staffnya bagaimana, planningnya untuk ke depan, dan seterusnya. Jadi bisa bermacam-macam. Ya. Yang paling banyak itu dengan program studi, dengan dekanat dan KPS ya, tim. Karena ini adalah intinya adalah di kurikulum akreditasi itu, karena outcome based education itu pasti yang dilihat adalah kurikulumnya itu apakah benar memang bagus, bisa menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Ya. Kalau capaian pembelajarannya tidak sesuai standar internasional, maka ya pasti dia akan berikan catatan itu, gitu ya. Ini lulusannya nama prodinya ilmu komputer, tapi kok capaian pembelajarannya kok cuma belajar ini ya, gitu misalnya, gitu ya. Jadi, nah enaknya kalau di ASIN itu dia memberi panduan, masing-masing keilmuan itu ada benchmarknya gitu. Jadi standar yang harus ada itu minimal yang ada di mereka, itu yang disebut dengan SSC itu ya, subject specific criteria, itu memang spesifik untuk masing-masing bidang ya. Sekira itu, kemudian kurang lebih nanti akreditasinya itu ya ini kalau kilat ya 5-6 bulan, tapi biasanya mungkin very unlikely lah bisa dicapai gitu ya. Kecuali kalau sudah practices itu sudah common di tempat Bapak Ibu sekalian, maka mungkin bisa dibuat cepat ya. Tapi kalau mau mengawali awal biasanya agak slow ya. Gitu. Nah keputusannya nanti akreditasi itu bisa akreditasi tanpa syarat, jadi fully accredited ya, akan diberikan selama 5 tahun, atau dengan conditional. Jadi conditional itu hanya diberikan akreditasinya 1 tahun dan diberi syarat. Kalau syaratnya dipenuhi maka bisa diperpanjang jadi 5 tahun. Kalau tidak terpenuhi ya enggak, ya cukup sudah 1 tahun saja. Gitu. Kemudian ada penangguhan kalau memang dirasa kondisinya sangat kurang ya, tidak memenuhi kriteria. Dan yang terakhir adalah tidak terakreditasi kalau yang paling parah. Kemudian ada juga rekomendasi. Rekomendasi itu adalah saran-saran untuk perbaikan program studi dan universitas. Kemudian ada persyaratan. Persyaratan ini yang wajib dipenuhi gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau penangguhan itu diberikan waktu untuk memperbaiki dulu ya. Belum diberikan akreditasi, tapi kalau syarat dia diberikan sertifikat akreditasi hanya 1 tahun. Tapi kalau penangguhan ya nggak diberikan gitu, tapi diberi waktu untuk memperbaiki. Ya. Mungkin secara prosedur itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita melihat standarnya ya, kriteria atau standar yang disyaratkan itu apa. Dari prosedur dulu mungkin, atau langsung gimana Bu Seri? Baik, terima kasih Pak Helmi. Mungkin sambil membangunkan, kali aja ada yang lain yang sambil menyambi kegiatan yang lain. Mungkin diskusi dulu sebentar ya Pak Helmi ya. Ya boleh ya. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya?
Karena memang kalau Jumat Silakan. sore itu sudah ini ya, hawanya hawa weekend ya, Bu ya. Iya, betul Pak. Pak Bapak Ibu ada yang Helmi, mau bertanya? Iya, Ya, silakan Pak Satria. Bapak Satria. ya, baik, terima kasih Pak Helmi tadi sudah disampaikan tentang prosedurnya begitu ya. Prosedur untuk kita bisa memperoleh akreditasi ASEAN. Jadi saya ingin menegaskan saja Pak Helmi. Jadi mereka itu kemungkinan tadi kalau dia visitasi, kemudian ternyata masih ada yang diperbaiki kan, maka mereka hanya akan memberikan semacam surat keterangan tadi ya. Dan itu hanya berlaku 1 tahun. Kalau tidak juga diperbaiki, ya sudah berarti mereka nggak akan kasih sertifikatnya. Berarti mereka akan ada dua kali ketemu dengan kita begitu ya, Pak Emi. Ketika pertama dan juga nanti ketika konfirmasi apakah selesai atau tidak selesai perbaikannya. Ya. Nah itu Pak Emi yang pertama. Kalau yang kedua, ya kalau saya kebetulan dari keuangan gitu ya, mesti nanya registrasinya berapa Pak Helmi gitu ya, Pak. Dihitungnya itu 1 prodi, karena kan sekarang juga LAM teknik ya, LAM itu ya terang-terangan gitu ya, membernya 65 juta 1 prodi. Nah, apakah untuk ASEAN ini juga ada membernya seperti itu Pak Helmi? Demikian dulu Pak Helmi, 2 pertanyaan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Satria. Jadi yang pertama itu pada kasus dia diberi syarat itu bukan diberikan surat Bapak, tapi diberi sertifikat tetap. Jadi statusnya terakreditasi, hanya saja masa berlakunya diberikan setahun. Gitu. Nah, setahun itu diberi kesempatan untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh para asesor pada saat itu gitu ya. Jadi pemenuhan syarat itu diberi waktu 9 bulan lah ya, sampai 1 tahun. Kalau itu bisa dipenuhi, maka kemudian diberikan akreditasi penuh 5 tahun. Tetapi kalau tidak, ya sudah, ya tidak ada perpanjangan lagi gitu. Nah, apakah kemudian mereka datang lagi untuk menilai? Tidak ya. Jadi syarat itu akan mereka minta untuk dilaporkan beserta buktinya itu secara by dokumen gitu. Jadi itu diserahkan dokumen setelah setahun. Oke, syarat yang ini sudah kami penuhi dengan bukti adalah sebagai berikut misalnya gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi ada dokumen yang kita serahkan ke mereka dan mereka akan menilai lagi apakah syaratnya itu memang layak atau tidak pemenuhannya gitu. Kadang dipenuhi cuma separuh, dipenuhi gitu. Mereka kadang nggak mau gitu. Wah, ini nggak fulfill ya, tidak fully fulfilled gitu, sehingga mereka menyampaikan mohon maaf kami tidak bisa perpanjang karena syaratnya masih kami anggap kurang gitu terpenuhinya gitu, pemenuhannya gitu. Gitu Pak. Berarti yang pertama itu ya, ya. by dokumen saja ya, yang keduanya Ya, itu by ya. dokumen betul. Kemudian yang kedua ini mengenai fee ya, itu kurang lebih itu kalau kita bicara, nah gini, di ASIN itu ada berapa skema di dalam pendaftarannya. Jadi kalau sebagai single study program, maka tentu saja itu hanya 1 per prodi yang didaftarkan gitu ya. Atau dalam 1 klaster, beberapa program studi dalam 1 klaster. Atau beberapa prodi dalam beberapa klaster gitu. Nah, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi single study program, kemudian 1 cluster di mana di dalamnya ada beberapa program studi. Yang ketiga, banyak program studi di dalam beberapa klaster gitu. Nah, semakin ke sini itu semakin murah, efektif, semakin cost efektif gitu.
karena Semakin banyak begitu ya. Iya, karena kita mengeluarkan biaya dengan output yang kemudian juga banyak gitu. Tapi kalau semakin ke sana tadi hanya satu prodi saja itu ya, pembiayaannya mahal, outputnya hanya satu prodi yang terakreditasi, kalaupun terakreditasi gitu. Jadi itu bisa ditimbang nanti. Maka dari itu dalam memilih program studi yang maju itu pastikan ada temannya gitu. Kalau nggak ada temannya rugi ya. Gitu. Ya, Nah, baik. Terima kasih, begitu Pak. Pak. Ya. Nah, kemarin itu memang untuk membership fee itu di ASIN belum ada. Kami kebetulan minggu lalu itu diajak diskusi sama direkturnya untuk mewacanakan masalah membership ini ya. Jadi saya sampaikan juga ya depends, dia mau menyampaikan bahwa mungkin ke depan perlu membership ya untuk kita bisa bersama-sama membuat beberapa program yang bisa menjadi ini keuntungan menjadi member begitu. Nah, kemarin diskusi kita dengan si ini ya, dengan direktur ASIN itu dengan saya yang ya sedang mewacanakan itu sih. Tetapi untuk sementara belum ada membership fee, itu belum diberlakukan gitu. Itu Pak Satria. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih, Pak Helmi. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Helmi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Sepertinya tidak ada ya Pak Helmi ya. Tapi izin Pak Helmi, tadi masih Ya. nyambung dari Pak Satria. Kebetulan ini mungkin hampir sama dengan FIBA A ya Pak ya. Iya, Jadi kalau betul. satu klaster, hitungan satu prodinya itu sekian euro gitu. Tapi Iya, setelah betul. nambah per prodinya lagi sekian euro. Kalau untuk satu itu kira-kira berapa euro ya Pak? Hitungan angkanya untuk katakanlah untuk kita pakai klaster, pastinya kita nanti ada 3 klaster mungkin atau 2 klaster gitu Pak. Jadi untuk klaster pertama yang Iya. untuk hitungan satu prodinya itu Pak, gimana Iya. kira-kira? Jadi kalau kita bicara harga klaster, kemudian kita bagi berapa prodi di dalam satu klaster itu, kurang lebih itu mungkin per prodi itu jatuhnya 150-an mungkin ya. 150 ya, kurang lebih lah ya, bisa karena kan tergantung juga ada berapa yang komponen biaya itu at cost ya. Kalau dulu kan biaya transport misalnya itu dulu kan nggak mahal ya. Kemudian sekarang kan tiket pesawat naik semua, mungkin itu juga menjadi catatan. Belum lagi kalau asesornya dari benua jauh-jauh, misalnya Amerika, dari Eropa gitu ya, kan kita biayain mereka dari sana. Bisa nego tuh, tapi sebenarnya bisa nggak dicarikan dari Australia gitu kan, murah tuh tiket dari Australia atau dari Asia yang lain gitu misal gitu. Jadi dia akan mencarikan nanti pool asesornya dia banyak gitu ya. Nah, Baik, terima gitu kasih Pak Bu Seri ya, kurang lebih segitu ya. Tapi sekali lagi depends ya. Halo? Halo? Mohon izin Bu Seri, sinyalnya sepertinya bermasalah, suaranya tidak terdengar. Hilang sepertinya ya Bapak Ibu ya. Saya pikir saya aja yang freeze. Iya, hilang Pak. Pak Helmi, izin Pak Helmi. Oh ya, iya silakan. Ya, izin bertanya Pak. Untuk persiapan akreditasi ASIN ini Pak, sekiranya langkah pertama yang akan kami siapkan, izin saya Fiora dari keperawatan Pak. Ya. Dari S1 keperawatan. Langkah pertama yang kami harus siapkan itu apa ya Pak? Apakah kurikulum yang akan kami benarkan terlebih dahulu, kami sesuaikan dengan ASIN atau seperti apa Pak langkah pertama? Terima kasih Pak Helmi. Iya, sama-sama Bu Viola. Jadi betul sekali ya. Jadi yang karena menjadi inti penilaian itu adalah di kurikulum ya dan perangkatnya, maka tentu saja harus dipastikan itu kurikulumnya dulu. Ya.
kurikulumnya itu dibenahi, apakah kaidah kurikulum itu sudah memenuhi aspek-aspek ini ya, apa pengelolaan secara internasional. Misalnya ketika kita merumuskan kurikulum itu kan pasti ada dokumen kurikulum kan tidak hanya bicara tentang mata kuliah ya, tetapi bicara tentang profil lulusannya yang didesain itu seperti apa, siapa yang mendesain dan seterusnya ya. Seberapa update kurikulumnya. Kemudian capaian pembelajaran yang ditentukan di situ bagaimana, kemudian strategi pembelajaran yang digunakan ya di dalam dokumen kurikulum kan harus ada mencantumkan strategi pembelajaran, kemudian cara menilainya, cara menilai capaian pembelajaran itu bagaimana gitu untuk memastikan bahwa itu bisa dicapai mahasiswa atau tidak dan seterusnya. Jadi itu memang menjadi komponen utama dinilainya. Nah, jadi struktur kurikulum itu yang mungkin perlu dianalisis apakah memang sudah berbasis outcomes atau tidak. Ya. Tapi kalau profesi seperti keperawatan itu saya kira sudah berbasis outcomes kan dia memang dibutuhkan keahliannya seperti apa gitu ya, udah jelas. Yang belum jelas itu mungkin yang seperti ilmu sosial itu kan kadang agak ini ya apa abu-abu misalnya gitu. Mohon maaf ya kalau ada yang dari sosial. Jadi begitu Bu Fiora ya. Nah, ada kita menyebutnya itu gap analysis atau analisis gap dulu. Atau kalau memang misalnya ya, kalau kita sudah yakin bahwa kurikulum kita itu outcome based, maka ya sudah kita tinggal membuat justifikasinya, membuat tidak perlu meredesain gitu ya. Cukup yang ada itu kita buat portofolionya untuk menyampaikan bahwa kurikulum kita memang didesain sedemikian sesuai kebutuhan stakeholders dan seterusnya gitu. Itu Bu. Jadi capaian pembelajaran itu adalah kunci. Jadi dalam merumuskan capaian pembelajaran karena itu yang akan dinilai. Ya, itu yang Bapak Ibu bicara ruang kelas, bicara laboratorium itu kan pasti untuk dalam rangka mencapai CPL-nya kan begitu. Sehingga menentukan CPL inilah yang perlu disiapkan lebih fokus di awal gitu. Baik, terima kasih Pak Helmi. Bagaimana Ya. Bu Vio? Halo, suara saya ada kedengaran Pak, tadi saya kelempar. Iya, kayaknya hilang ya tadi. Iya, betul Pak. Pikir saya yang bermasalah ternyata. Saya Ya. Pak, iya. Ya, ya. Pak, izin tadi yang pertanyaan saya masih belum nyampe jadinya. Terkait dengan prodi S1 keperawatan dengan profesi nurse-nya itu Pak, nanti saat pengajuan apakah kita pisahkan prodinya atau jadi satu Pak, seperti Lampetekes? Iya, pada intinya itu sebenarnya di ASIN itu dia akan menilai per prodi gitu ya. Kita mendefinisikan prodi itu di mana? Apakah dia sarjana akademik atau yang nyambung dengan profesinya sebagai satu kesatuan ya monggo bisa diajukan dengan pendidikan profesinya ya. Nah, dalam hal memang ini satu kesatuan gitu ya yang tidak boleh lepas ya S1 dan profesinya, maka diajukan dua, tetapi nanti ASIN akan memberikan juga dua sertifikat gitu kalau terakreditasi begitu. Oh ya, baik, terima kasih Ya, Pak Helmi. ya, gitu. Baik, mungkin bisa lanjut lagi kali ya Pak, nanti selanjutnya kita diskusi lagi. Silakan Pak Helmi. Ya, baik kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam kita menuangkan ini portofolio prodi itu ada 5 kriteria ini secara umum ya. Nanti yang kedokteran bisa menyesuaikan lah ya karena ada 9 tapi kurang lebih ya aspek ini yang diminta ya. Yang pertama itu adalah kurikulum ini. Jadi program studi itu konsepnya seperti apa, kontennya seperti apa, implementasinya seperti apa. Tentu saja adalah yang dimaksud adalah kurikulum ya.
Nah, kurikulum tidak hanya bicara mata kuliah, tapi bicara tentang objektif dari program studi, tujuan prodi ini apa, bagaimana learning outcomes, capaian pembelajaran dari lulusannya itu didesain ya. Kemudian profil lulusannya itu apakah memang sesuai dengan yang didesain. Ketika lulus dia memang bekerja sesuai dengan profil lulusan yang sudah diproyeksikan di awal gitu. Jadi menentukan profil, menentukan capaian pembelajaran, menentukan mata kuliah yang dibutuhkan itu ada di sini semua ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada nama prodi itu, saya kira nama prodi itu harus mencerminkan kompetensi lulusannya. Memang kalau keperawatan, kedokteran sudah tidak ada dispute ya. Tapi ada beberapa program studi yang nama prodinya itu tidak cocok dengan ini gelar atau title-nya ketika dia lulus ya. Misalnya kami itu dulu punya program studi namanya aquaculture. Jadi aquaculture itu lulus dia sebagai sarjana perikanan. Nah, padahal nama prodinya aquaculture, tapi ini perikanan. Padahal di dunia internasional perikanan dengan aquaculture dua hal yang berbeda begitu. Mirip tapi berbeda gitu. Terus, dalam hal ini saya kira kalau bidang ilmu yang disampaikan tadi, ilmu komputer, keperawatan, kedokteran itu ya tidak ada dispute lah. Jadi nama prodi itu disampaikan saja sesuai nomenklatur dari pemerintah. Kemudian kurikulum ini ya tentu saja ya kurikulum yang sudah disusun itu seperti apa ya. Kemudian persyaratan untuk penerimaan masa barunya. Jadi itu menyesuaikan dengan pemenuhan dari TPL-nya gitu. Jadi kalau syaratnya itu tidak cocok ya, tidak mencerminkan apakah dia bisa lulus nanti gitu ya. Kurang lebih begitulah rasionalnya ya. Kemudian ada beban studi dan SKS dari mata kuliah. Beban studi ini apakah benar kalau programnya 4 tahun ya beban studinya memang layak ditempuh 4 tahun, bukan 5 tahun dipadatkan jadi 4 tahun gitu ya. Atau beban studi hanya 2 tahun diolor-olor 4 tahun agar bayar SPP mahasiswanya misalnya gitu ya. Jadi harus menjustifikasi bahwa memang program itu sekian tahun gitu ya. Kemudian ini didaktik teknik untuk metode pembelajarannya apa saja gitu ya. Nah, kemudian ujian-ujian itu bagaimana cara kita menilai bahwa mahasiswa itu sudah mencapai CPL-nya misalnya gitu ya. Terus ujiannya apa saja, bentuk ujiannya dan sudah ada di sini. Kenapa ini dibuat ujian begini, kenapa itu dibuat ujian begitu dan seterusnya. Kemudian untuk resources, yang ketiga itu resources itu sumber daya itu baik itu dosen dan pengembangan stafnya ya. Kemudian pendanaan, peralatan ya. Ini termasuk di dalamnya fasilitas ya. Infrastruktur ya. Nah, pendanaan itu apa secure atau tidak nih, jangan-jangan prodinya mengkhawatirkan dalam 3 tahun bangkrut misalnya gitu ya. Kemudian yang keempat itu mengenai dokumen yang transparansi dokumen yang dimiliki program studi. Jadi apakah program studi itu sangat transparan dalam menyampaikan bahwa kalau mau lulus dari prodi kami ya bisa dengan apa saja yang harus dipenuhi, dokumen yang dibutuhkan untuk perkuliahan itu yang harus ditempuh, harus lulus ujian apa saja gitu ya. Nama-nama mata kuliahnya itu dan deskripsinya juga harus bisa diakses oleh semua pihak ya. Kemudian peraturan-peraturan untuk bisa lulus, jangan sampai mahasiswa itu nggak tahu ketika masuk ternyata ada peraturan harus menyumbang sekian misalnya gitu kalau mau lulus misalnya gitu ya. Misalnya contoh gitu. Jadi semua peraturan harus dibuat transparan. Yang terakhir itu mengenai quality management atau manajemen penjaminan mutunya ya. Kegiatan penjaminan mutunya seperti apa? Ini kaitannya dengan mencapai gimana caranya
lulusan kita itu mencapai learning outcome-nya kan gitu ya. Apakah kita meminta feedback untuk improvement, apakah kita mengukur progres mahasiswa dan sebagainya gitu ya. Itu bagian dari kegiatan penjaminan mutu ya. Jadi penjaminan mutu yang relevan dengan pencapaian dari learning outcomes ya. Kita melakukan audit terhadap dosennya gitu ya, pastikan dosennya juga memberikan materi yang update, tidak yang jadul dan seterusnya gitu. Secara umum itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara lebih detail itu mungkin ini harus workshop ya. Tetapi paling tidak ini gambaran saja ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa di bab ini Bapak Ibu harus menjelaskan profil lulusannya itu seperti apa, tujuan program studi apa, dan siapa mekanisme bagaimana profil itu ditetapkan ya, siapa yang menyusun, kemudian apakah ada peraturan di dalam internal universitas bahwa profil itu memang harus dikaji, direview begitu ya, termasuk penulisan learning outcome-nya. Apakah learning outcome itu sudah sesuai dengan kebutuhan di market ya, dan seterusnya. Nah ini learning outcomes itu paling tidak itu harus ini bisa diakses stakeholders ya, ininya apa, ada di mana itu ya, itu orang bisa tahu, oh kalau saya mau daftar di prodi ini saya harus menguasai apa saja gitu ya untuk bisa lulus. Kemudian yang penting lagi adalah harus mengakomodasi subjek spesifik kriteria dari ASIN ini. Jadi cek di bidang ilmu technical committee-nya itu ada di mana SSC-nya, terus apakah kemampuan yang disyaratkan di situ sudah cocok dengan kurikulum Bapak Ibu. Kalau sudah cocok ya sudah, berarti ya bisa lanjut gitu ya. Kemudian, nah biasanya kesalahan yang sering terjadi itu learning outcomes-nya atau tujuan pendidikannya itu kurang mencerminkan kompetensi lulusannya. Jadi apa ya? Antara learning outcomes dengan mata kuliah yang ada nggak nyambung gitu ya. Loh ini dituntut maksudnya bisa A, tapi kok mata kuliahnya cuma mensyaratkan dia tahu A gitu, tapi tidak bisa melakukan gitu misalnya gitu ya. Nah ini biasanya kurang inline ya. Kemudian ada beberapa mata kuliah itu yang sifatnya itu nggak jelas ya. Ada mata kuliah 1, 2, jadi tidak mencerminkan capaian pembelajarannya. Karena kalau kita bicara misalnya kimia organik 1, 2, 3, kok 1 ini belajar apa, 2 itu belajar apa nggak jelas. Jadi sebisa mungkin nama-nama mata kuliah itu ya mencerminkan apa sih yang dituntut dari mahasiswa untuk dikuasai. Kemudian nama, saya kira ini sesuai nomenklatur, ada permen ya mengatur nama-nama program studi, itu aja dicantumkan. Nah yang penting itu di ini ya, bab 1.3 ya Bapak Ibu ya. Struktur ya dari programnya itu jadi yang basic, yang intermediate, yang advance itu memang didesain pada distribusi semester yang berbeda begitu ya, sehingga tidak tumpang tindih ya. Dan ada keterkaitan antara satu modul dengan modul yang lain atau antara satu kuliah dan kuliah yang lain ya. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu harus memberi justifikasi bahwa building blocks kompetensi itu bisa dicapai mahasiswa. Mahasiswa itu bisa tahu mengelingkan antara satu mata kuliah dan yang lain itu untuk paham, oh ternyata saya harus paham
ilmu ini untuk menguasai ilmu yang lain dan seterusnya. Untuk outputnya terakhir itu outcome untuk dia lulus itu dia paham, oh ternyata learning outcome ini saya harus kuasai ilmu A, B, dan C dan seterusnya gitu. Kemudian ini harus dijustifikasi dengan membuat learning outcomes itu Bapak Ibu yakin bahwa itu update learning outcome-nya. Nah, untuk tahu tentu saja kita menyampaikan bahwa kita sudah komunikasi dengan pihak-pihak pengguna lulusan, kita sudah komunikasi dengan para alumni dan sebagainya ya. Nah dari situ kita bisa menilai program studi Bapak Ibu ini selalu melakukan updating tidak terhadap muatan dari keilmuannya gitu ya. Kemudian untuk admission itu dia mohon maaf. Nah, di kurikulum ini itu yang akan menjadi tolak ukur di akreditasi atau tidak ya. Karena kalau kurikulumnya itu tidak meyakinkan dia bisa mencapai standar keilmuan yang disyaratkan, pasti nggak akan diakreditasi ya. Misalnya kok kurikulum seperti ini, mata kuliah juga nggak jelas. Jadi tidak, saya kira kalau ini menjadi seorang sarjana ilmu komputer itu pasti kompetensinya jauh dari standar misalnya begitu. Nah ini yang harus menjadi catatan Bapak Ibu ya. Jadi pastikan kurikulumnya itu paling tidak bisa benchmark kurikulum internasional lah, paling enggak itu ya. Kalau ragu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengikuti misalnya asosiasi apa namanya kalau ilmu komputer tuh Aptikom ya. Nah, itu misalnya gitu kan dia punya standar kurikulum ya, itu jadi rujukan, coba dilihat di sana ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau admission itu dia bicara tentang syarat-syarat mahasiswa baru yang bisa diterima apa saja, mekanisme untuk ujiannya apa saja gitu ya. Kemudian workload ya, kalau workload itu beban studi mahasiswa ini harus dipastikan mahasiswa belajar itu jangan sampai overload ya atau underload. Kalau terlalu ringan atau terlalu berat, jangan-jangan S1 rasa S2 atau S2 rasa S1 dan seterusnya gitu ya. Kemudian pastikan benar memang untuk lulus itu kalau programnya 4 tahun maka memang distribusi per semesternya itu workload-nya tidak ada yang over ya Bapak Ibu ya. Kemudian nah kalau kita kan ada aturan maksimal 24 SKS ya per semester ya. Jadi ya itu bisa dipakai lah sebagai catatan. Tapi 24 SKS itu sebenarnya overload itu ya kalau kita hitung. Jadi rata-rata biasanya 20 itu sudah yang wajar ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan justifikasi kenapa ini 24 SKS dan seterusnya. Nah, biasanya yang sering timbul jadi pertanyaan itu beban mahasiswa terlalu berat atau terlalu ringan. Jadi dia itu banyak foya-foya nanti kalau terlalu ringan ya. Kalau terlalu berat jadi menjadi stres ya. Kemudian metode pembelajaran itu tidak hanya harusnya kalau kita bicara capaian pembelajaran itu tidak hanya aspek knowledge ya kan, ada skill, ada attitude ya kan. Nah, itu berarti kan pembelajaran tidak harus dengan ceramah saja, pasti harus ada misalnya praktikum, ada internship, ada case study misalnya begitu ya. Nah, ini yang harus disampaikan di bab ini ya untuk teaching metodologinya ya. Disesuaikan dengan capaian pembelajaran dari masing-masing mata kuliahnya ya. Problem based learning ya dan seterusnya. Saya kira ini pastilah banyak ya. Kemudian ini ada kriteria layanan untuk mahasiswa apa saja ya, dosen wali ya, dan bimbingan konseling ya.
Berikutnya itu tentang exam. Nah, kalau exam ini ujian-ujiannya apa saja, bentuk-bentuk ujiannya, cara menilainya bagaimana. Kemudian syarat-syarat untuk ikut ujian dan siapa yang mengevaluasi, siapa yang beri penilaian itu juga akan ditanya di sini. Ya. Dan apakah hasil ujian itu disampaikan ke mahasiswa dengan transparan atau tidak. Ya. Apakah boleh appeal mahasiswa itu. Jadi kalau misalnya dia nggak puas, dia bisa banding gitu. Nah kalau nggak ada berarti kita dianggap kurang fair ya. Tapi kalau dia bisa melihat raw datanya, oh saya ingin melihat nilai saya, maka mekanisme itu ada, maka kita bisa tahu bahwa penilaian itu fair. Ya. Nah biasanya yang sering menjadi kekurangan itu bentuk ujiannya itu ujian tulis saja semua gitu, tidak ada yang lain. Padahal kita butuh untuk komunikasi itu nggak mungkin kita bicara tentang ujian tulis, tapi harus dia bicara gitu kan, presentasi kah atau yang lain. Kalau resources ini dia bicara tentang staff, daya dukung staffnya ya, komposisi staff itu bagaimana, apakah sudah cukup atau tidak dengan beban mahasiswa yang banyak itu. Gitu. Terus rencana pengembangan staffnya apa saja, kebutuhan peralatan yang mendukung apa saja, pembiayaannya dari mana itu di sini ya. Nah ini saya kira itu secara umum untuk staff ya, baik itu kualifikasi maupun dari kuantitas ya. Kemudian peralatan itu juga kalau kita bicara cukup tidaknya harusnya ada kajiannya gitu, tidak hanya klaim sepihak ya. Entah itu kepuasan mahasiswa atau kita melakukan analisis sendiri internal gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian apa ada mekanisme misalnya kalau peralatan kurang itu harus bagaimana ya. Analisisnya siapa yang melakukan penilaian itu, kekurangan itu. Pemenuhannya bagaimana, dari siapa, dan apakah ada review atau kajian mengenai penggunaan peralatan dengan kemampuan mahasiswa misalnya. Berikutnya transparansi dokumen ya. Jadi semuanya harus available Bapak Ibu ya di website atau di laman-laman atau platform pembelajaran mahasiswa. Kalau Bapak Ibu punya cyber ya gitu ya untuk atau e-learning, platform e-learning, itu semua informasi mengenai mata kuliah itu ada di sana secara jelas ya. Ya peraturan, ya silabus mata kuliah, kontrak perkuliahan gitu ya. Khususnya. Nah, yang terakhir adalah penjaminan mutu ya. Penjaminan mutu ini bagaimana mengevaluasi kinerja dosen, performa dosen. Bagaimana mengidentifikasi, menganalisis performa dari mahasiswanya ya. Kemudian feedback dari mahasiswa itu apakah dijadikan bahan untuk perbaikan, kemudian seberapa jauh learning outcomes itu dicapai oleh mahasiswa misalnya. Jadi fungsi penjaminan mutu ini yang harus disampaikan dan berikan contoh konkretnya gitu ya, apa yang bisa dihasilkan dari penjaminan mutu sehingga kita bisa menyampaikan bahwa mahasiswa kita itu memang berkualitas lulusannya gitu ya. Nah, biasanya di penjaminan mutu itu tidak ada evaluasi sistematis. Kalau mahasiswa itu tidak dilakukan ya. Dan seterusnya ya. Mahasiswa itu banyak yang DO misalnya gitu. Dan kenapa kok nggak diantisipasi lebih awal ya? Kalau dia sampai nggak selesai, sukses rate-nya rendah. Kemudian skripsi itu juga ternyata kok
proyeknya gini ya, tidak sesuai dengan keilmuannya, terlalu surface misalnya, atau terlalu dalam, malah ya, membuat mahasiswa itu seperti mengerjakan tesis gitu, padahal sebenarnya ini skripsi gitu. Ya, saya kira itu Bu Seri yang bisa sampai sekilas saja surface, karena Bapak Ibu kalau kita bicara detailnya itu pasti detail sebanyaknya yang harus paling tidak ini gambaran saja bagaimana sebenarnya sebuah prodi itu dinilai ya. Jadi program studi itu harus memastikan kurikulumnya juga dengan updatingnya ya, prosedurnya bagaimana dan apakah sudah update atau tidak. Kemudian menjustifikasi capaian pembelajaran sudah diperoleh oleh mahasiswanya gitu. Yang lain-lain itu mendukung, saya kira penekanan di kurikulum ini yang paling utama ya. Saya kembalikan ke Bu Seri ya, mudah-mudahan tidak menambah ngantuk Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Helmi. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Halo Bapak Ibu, apakah sudah jelas atau jangan-jangan tidak ada lagi di room Zoom ini orangnya? Halo Bapak Ibu, Bu Gusti mungkin ada pertanyaannya Bu? Bu Vio Izin mau Bu bertanya lagi Bu? Ferry. Ya, silakan Bu Vio. Iya, izin Pak Helmi, terima kasih atas sharingnya terkait ASIN Pak. Izin saya bertanya, kalau untuk di UNER sendiri Pak, ketika kita menilai capaian pembelajaran lulusan itu, apakah by system atau seperti apa Pak baiknya Pak kita menyiapkan Pak? Kemudian untuk ketercapaian profil lulusan juga Pak, seperti apa Pak? Terima kasih. Iya. Ya Ibu, terima kasih pertanyaannya ya. Di kami itu tetap sistem by sistem jalan, tapi sistem itu kan hanya membaca data kuantitas ya, membaca angka ya. Tetapi tetap dibutuhkan ada namanya analisis yang lebih spesifik untuk bisa kemudian kita menjustifikasi bagaimana capaian pembelajaran itu dicapai oleh mahasiswa gitu ya. Maka dari itu biasanya ada portofolio yang harus dipakai oleh tim teaching ya. Paling enggak tim teaching itu dia harus memberikan portofolio kelasnya itu gimana nih. Kalau kita menarget mahasiswa itu menguasai 100, apakah 100 itu dicapai semua oleh mahasiswa atau tidak gitu. Nah, apakah capaian belajar itu bisa dilihat dari IP? Belum tentu. IP itu hanya melihat aspek mungkin knowledge-nya saja mungkin ya, tapi tergantung juga bagaimana metode penilaian yang di tempat Bapak Ibu sekalian. Sehingga tetap dibutuhkan analisis tambahan ya untuk memastikan mungkin kita bicaranya itu tidak per individu ya, tetapi dalam satu cohort itu berapa persen sih yang bisa mencapai level penguasaan itu dengan satisfying gitu ya, dengan memuaskan. Berapa persen yang hanya mungkin penguasaannya average, berapa persen yang lower gitu misalnya begitu. Nah di kami itu ada penilaian berbasis nilai, analisis berbasis nilai, dan juga analisis berbasis itu data kualitas yang gitu Bu. Dan itu instrumen itu kita biasanya berikan kepada setiap program studi untuk melakukan evaluasi tiap semester. Jadi begitu selesai kuliah, mereka harus memberikan evaluasi ya untuk kelasnya dia itu bagaimana nih tetap capaiannya gitu. Nah, dengan demikian kita punya pendekatan kuantitas dan kualitas gitu. Gitu Bu, mudah-mudahan menjawab. Ya secara detail mungkin ya ada sih sistem yang bisa membaca nilai mahasiswa itu, tetapi
dikombinasi dengan hasil analisis yang dilakukan oleh masing-masing PJMK atau tim teaching ya gitu. Baik Pak Mudah-mudahan. Helmi. Ya. Mungkin Pak Helmi, kalau untuk portofolio itu berarti yang harus dibuat oleh minimal koordinator dan tim teaching mata kuliah itu ya Pak? Ya, Sehingga betul. kita melihat untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya seperti Ya. apa atas asesmen yang dilakukan, begitu ya Pak? Ya, betul sekali Bu. Ya, nah itu nanti di akhir itu bisa dibuat summary itu overall skornya seperti apa. Apakah mahasiswa ini memang level penguasaan itu memuaskan ya, satisfying atau tidak gitu. Baik, terima Gitu. kasih Pak Helmi. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Pak Helmi dan Bu Vio. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya? Izin Bu Seri, izin Pak Ya, Helmi silakan Bu Gusti. bertanya ini terkait dengan sarana prasarana sih Pak sebetulnya Pak. Iya Bu Gusti. Penilaiannya berapa persen ya Pak terkait dengan keseluruhan dari borang yang ada? Jadi kan kalau di kami tidak semuanya menggunakan lift ya Pak, terutama. Nah, saya pernah ada ditanya itu terkait waktu pernah di pertanyaan di ISO, kami memang dapat ISO ya Pak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika nanti kalau ada mahasiswa yang misalnya kecelakaan terus jadi pakai kursi roda, sementara perkuliahannya ada di lantai 2, sementara kami tidak ada lift. Apakah nanti sampai dengan di ASIN itu juga akan model pertanyaannya seperti itu ya Pak ya? Terus bagaimana kami mensiasatinya? Mungkin itu Pak Helmi, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Gusti ya pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ASIN itu fokusnya itu pada bagaimana upaya program studi agar capaian pembelajaran itu atau kompetensi itu dicapai oleh mahasiswa itu ya. Nah, sarana prasarana itu tentu saja adalah support system yang harus dipastikan kualitas dan kuantitasnya kan begitu ya. Nah, ASIN itu sebenarnya menilainya itu tidak berbasis dengan kuantitas ya. Jadi tidak ada penilaian angka tetapi berdasar portofolio. Jadi program studi ini nanti akan dinilai secara portofolio layak atau tidak itu diakreditasi begitu. Nah, dengan demikian pasti harus ada upaya justifikasi untuk menjelaskan kalau kasusnya seperti itu apa yang dilakukan prodi. Kan harus ada upaya antisipasi terhadap segala sesuatu yang ada gitu. Jadi kalau in case ada handicap gitu, itu apakah tidak disiapkan? Kalau ternyata tidak, ya mungkin berarti prodi ini ya kurang antisipatif gitu ya, dan juga bisa saja menyulitkan bagi mahasiswa yang punya keterbatasan. Nah, dengan demikian kita menilainya dia abai terhadap hal seperti ini gitu. Tetapi apakah kemudian itu menjadi tidak terakreditasi? Belum tentu juga gitu, karena bisa jadi misal ada pendampingan melekat pada mahasiswanya misalnya gitu ya. Jadi ada perkuliahan yang memang spesifik untuk mahasiswa ini didampingi khusus misalnya gitu ya. Karena memang tidak memungkinkan memindah ruang kuliah misalnya karena tidak ada lift. Dan ini ya itu tidak apa-apa. Artinya ada upaya dari program studi untuk memampukan si mahasiswa ini. Kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi memang penilaian portofolio itu lebih ke kayak diplomasi begitu ya. Ya gitu. Tapi Baik, Pak. tentu Tapi saja mungkin kita juga tidak silakan. senaif itulah. Kalau misalnya Bapak Ibu cuma mengarang indah, kita juga pasti tahu tuh nanti, wah ini mengarang aja nih. Faktanya ketika ditanya ke mahasiswa, Pak kami nggak pernah difasilitasi, Pak ini menyulitkan dosennya. Sudah, itu berarti kan sudah tidak sesuai begitu. Itu Bu Gusti, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, baik Pak. Atau mungkin kami kan ada, mungkin ada Bu Seri ya, kita ada risk register nih Pak. Ya. Yang bisa kita sampaikan aja masukkan di sana ya Pak ya. Jadi nanti kalau ditanya apakah sudah mengantisipasi, oh sudah kami masukkan ke dalam resiko pembelajaran gitu ya Pak, dengan solusi yang tadi Bapak sampaikan gitu, pendampingan atau bisa perkuliahan secara lead sekali ya di LMS gitu.
Ya, Baik, terima kasih banyak ya Pak Helmi. sama-sama Bu. Iya, Ya, karena tapi memang nanti, kami untuk bangun secepatnya kan nggak mungkin ya, tapi kita ya, ya. mesti. Terima kasih banyak Pak Ya, untuk sama-sama Bu arahannya. Gusti. Tapi juga harus dilihat benar nggak itu dilakukan gitu. Kita mengklaim ada begitu, tapi ternyata nggak dilakukan mahasiswanya. Nah, ini kan juga itu nanti ya. Dan para asesor biasanya juga ya kita sih tetap berprasangka baik gitu ya. Tetapi biasanya tetap kita harus cari benar nggak ini gitu ya untuk aspek-aspek krusial seperti ini gitu. Itu monggo yang lain. Baik, terima kasih Pak Helmi, Bu Gusti. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ini Bu Apakah Gusti dari sudah? ilmu komputer ya? Iya, betul Pak. Yang kemarin juga ikut Pak, yang ke Iya, Unair. kan sudah dengan FIBA gitu. Kok masih ini tuh Bu? Iya. Baik, Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya mau menanyakan Pak terkait visitasi yang tadi. Tadi Bapak sampaikan sekiranya mereka sudah mengajukan para evaluatornya dari beberapa negara. Kita boleh mengajukan misalnya kita dari negara ini saja gitu ya Pak. Sekiranya Pak, misalnya dari negara, katakanlah warga negara asing itu, misalnya ini evaluatornya, ternyata hanya satu dari Indonesia. Kalau kita mengajukan dari Indonesia lebih ditambah lagi itu bisa nggak Pak? Kalau yang orang Indonesia yang enggak, ditambah ya. gitu. Kalau kontaknya yang dari Indonesia itu hanya diperbolehkan hanya satu ya, yang dari di negara di mana prodi itu berada hanya satu. Lainnya harus dari luar ya. Dan kita tidak bisa harus dari Australia tidak bisa. Mungkin kita melakukan request itu meminta itu mungkin yang lebih dekat dengan kami gitu saja, tidak harus dari Australia gitu. Nanti dipikirnya kita ada konflik ada interest ya gitu. Jadi Baik, gitu Bu Sari ya. baik, terima kasih Pak Helmi. Ya. Bapak Ibu yang lain masih ada? Kita masih banyak waktu sebenarnya gitu ya. Tapi kalau tidak ada lagi, mungkin saya berikan sedikit catatan ataupun kesimpulan ya Pak sebelum kita Iya, akhiri. Terkait dengan khususnya pelaksanaan ASIN ini adalah untuk meningkatkan bagaimana mutu di FIKES, UPN Veteran Jakarta ini. Saya ingatnya saya karena dari FIKES Pak. Oh iya, siap. Baik, jadi mungkin nanti yang perlu disiapkan terkait dengan poin-poin penting yang harus diperhatikan adalah konsep dan implementasi pelaksanaan di program studi, termasuk tadi yang menjadi catatan penting yang disampaikan oleh Pak Helmi adalah kurikulum ya Pak. Jadi karena salah satu syarat penting kita bisa diakreditasi itu kurikulumnya harus jelas, begitu ya Pak ya? Betul sekali, Bu. Ya. Baik, kemudian yang kedua, untuk penilaian-penilaiannya, silahkan nanti dipersiapkan juga Bapak Ibu semua, siapa yang menilai, bagaimana pedomannya, bagaimana penilaian ini bisa mencapai capaian lulusan gitu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan sumber daya, baik dosennya, staf, kemudian sarana prasarana, termasuk keuangan, pendanaan gitu ya Pak. Jangan sampai tidak memenuhi nanti pendanaannya. Itu harus Ya, biasanya itu kata kuncinya sustainability ya. Jadi prodi ini sustain ya, pendanaannya itu jelas tidak mengarah pada pilot gitu ya. Iya, baik Pak. Kemudian yang keempat, transparansi prodi mungkin bisa dibuat di web ataupun di e-learning ya terkait pelaksanaan pembelajaran mungkin. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan manajemen penjaminan mutu, di mana harus jelas fungsi dan contoh konkret pelaksanaan penjaminan mutu di prodi, gitu ya Pak ya, sehingga Betul, bisa ya. terlihat bahwa mahasiswa itu berkualitas lulusannya. Ya. Mungkin begitu kali ya Pak untuk rangkuman dari saya. Mohon mungkin dari Bapak ada closing statement Pak sebelum saya serahkan ke MC. Iya. Iya, terima kasih Bu Seri. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang berproses itu tidak bukan sesuatu yang mudah, tapi juga bukan berarti menjadi sesuatu yang sulit dicapai ya. Jadi intinya itu adalah lebih kepada kemauan bersama untuk bersama-sama memperbaiki
kualitas layanan kita ya. Untuk siapa itu? Tentu saja untuk seluruh stakeholders. Stakeholders itu tidak hanya mahasiswa sebenarnya, kita juga sebagai dosen itu juga bisa dengan banyaknya perubahan-perubahan untuk yang akan kita lakukan ke depan untuk bisa memenuhi standar itu tadi, maka toh nanti pada ujungnya kita juga akan mendapatkan dampak dari itu semua. Reputasi naik, ya dosennya juga akan ikut menjadi lebih apa, bisa lebih sejahtera nggak Bu ya? Kalau lebih secara teori mungkin lebih populer ininya ya, prodinya, mahasiswa juga semakin mudah untuk melakukan kegiatan misalnya student mobility itu karena ada prodi yang direkognisi ya. Jadi kalau melakukan kerjasama, mengajak kerjasama prodi lain di luar atau institusi lain di luar itu sudah direkognisi oleh Badan Akreditasi, berarti dia sudah melihatnya bahwa ini bukan prodi yang dari antah berantah begitu ya, tetapi sudah mendapatkan rekognisi gitu, dan itu memudahkan untuk Bapak Ibu menjalin kerjasama. Belum lagi benefit yang lain, ya, kepercayaan publik dan sebagainya, saya kira itu akan banyak. Nah, tapi dari semua itu yang paling penting itu adalah niatnya itu adalah untuk menjadi lebih baik saja gitu ya. Jadi berproses itu mungkin akan memakan banyak tenaga dan seterusnya, tetapi kalau kita tahu manfaatnya itu biasanya akan mudah. Dan akreditasi itu hanya efek samping sebenarnya. Efek utamanya adalah perubahan di kita terhadap mindset kita bekerja, bahwa segala sesuatunya itu kita harus paham ada dampak besar yang bisa kita timbulkan ke mahasiswa gitu. Jadi lulusan kita menjadi lulusan yang jauh lebih kompetitif, menjadi lulusan yang bisa diserap dunia kerja dengan baik, dan toh ujung-ujungnya kan kepuasan kita semua itu nanti gitu. Ternyata kita mengantarkan anak didik jauh lebih baik ya, diterima pasar. Saya kira itu kalau kita bicara banyak benefit ya banyaklah, dihitung-hitung nanti banyak ya. Tapi intinya jangan terlalu a priori dengan program akreditasi ini. Nah, satu lagi tadi ada kata apa itu waktu Pak Satria menyampaikan kita akreditasi berkali-kali begitu ya. Nah, kalau kita sudah punya budaya yang sudah biasa di common practices gitu, maka itu akan dengan sendirinya nggak perlu kita siapkan, akan sudah siap, data sudah siap, ini sudah siap gitu ya. Tinggal kita menyajikan saja gitu. Kalau dibutuhkan akreditasi ya tinggal sajikan, dibutuhkan akreditasi nasional disajikan, internasional disajikan gitu. Karena toh semuanya sudah ada. Yang membuat lelah itu kan karena kita belum praktisis itu masih sporadis begitu, sehingga untuk membuat satu narasi itu menjadi itu yang membutuhkan tenaga ekstra. Tapi yakin pasti nanti Bapak Ibu akan merasakan perubahan itu dalam setiap berprosesnya. Jadi nikmati prosesnya, jangan terlalu orientasi pada sertifikatnya. Ya. Boleh sih secara pragmatis ya, tetapi jangan lupa biar sekali jalan 2, 3, atau 5 pulau terlampaui gitu. Apa itu pulau yang lain? Ya mindset itu berubah, mahasiswa berubah, internal berubah, atmosfer berubah gitu. Nah itu kan banyak yang bisa didapat ya gitu. Saya kira itu Bu Seri ya yang bisa saya sampaikan untuk sesi siang ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Helmi. Nanti PR kita, Bapak Ibu semua, adalah kita akan mulai menyusun nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi mungkin PR-nya tolong mulai disiapkan kurikulum, mungkin hampir sama dengan FIBA kemarin ya, meminta matriks kurikulum dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi mulai sekarang udah mulai dicicil-cicil dalam bentuk bahasa Inggris ya Bapak Ibu, sehingga nanti saat persiapan semuanya tidak lama gitu ya. Jadi mulai sekarang sesuai dengan poin-poin yang tadi tolong mulai dipersiapkan, dan nanti untuk selanjutnya kami akan mengundang untuk BIMTEK ataupun workshop penulisan dari sernya nanti ke depannya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Helmi.
ilmu yang sangat bermanfaat, dan terima kasih juga buat Bapak, Ibu, para wadek, para kajur, para kaprodi, dan semua tim yang hadir saat ini. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC kita, Mbak Jara. Silakan Mbak Jara. Baik, terima kasih Bu Seri, dan juga terima kasih kepada Bapak Helmi atas diskusinya yang luar biasa menarik pada siang hari ini. Semoga kedepannya kita dapat mengimplementasikan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sosialisasi akreditasi internasional ASIIN. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Helmi. Maaf Pak Helmi, terima kasih ya. Sama-sama Pak Satria. Terima kasih Pak Sukses. Helmi. Saya pamit dulu Bapak Ibu. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih juga untuk kehadirannya.